Jiraiya adalah seorang guru yang paling berjasa untuk Naruto, yang mengajari Naruto tentang ilmu kehidupan dan juga membuat Naruto tumbuh menjadi seorang shinobi yang sangat kuat, sehingga Naruto bisa menjadi Hokage ke-7 yang melampaui Hokage sebelumnya. Di balik itu semua, Jiraiya adalah seorang yang lemah yang ingin menyelamatkan dunia dan menyelamatkan temannya yang bernama Orochimaru. Walau akhirnya Jiraiya tak mampu menyelamatkan Orochimaru dan membuat tobat Orochimaru, sekarang Jiraiya pun telah mati dan mewariskan tekadnya kepada Naruto. Bagaimana kisah Jiraiya dari kecil hingga ia mati? Langsung saja cekicot. Kisahnya dimulai ketika Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade sedang latihan merebut sebuah lonceng dari gurunya yang bernama Hiruzen. Namun, karena Jiraiya yang bodoh ketika kecil, ia dengan mudah terkena jebakan dari gurunya, sehingga Jiraiya harus dihukum dan diikat di sebuah kayu. Hiruzen yang melihat Jiraiya tidak memiliki tekad untuk menjadi seorang shinobi, ia menunjukkan jutsu hebat di masa itu, yaitu sebuah jurus yang bernama Kuchihose. Jiraiya kagum dengan gurunya, dan mulai saat itu Jiraiya bertekad untuk menguasai jurus Kuchihose supaya bisa membuat Tsunade kagum dengan dirinya. Jiraiya berlatih dengan sangat keras. Lalu tiba saatnya ketika Jiraiya akan membuat jurus Kuchihose. Setelah membentuk segel tangan dan merapalkan jurus Kuchihose, tiba-tiba alangkah membagongkannya, Jiraiya tersesat. Jiraiya masuk ke dimensi katak yang bernama dimensi Gunung Myoboku. Di sana, Jiraiya bertemu dengan seekor katak yang bernama Gamamaru. Gamamaru meramalkan bahwa di masa depan Jiraiya akan memiliki seorang murid yang mampu membuat perubahan yang sangat besar di dunia shinobi dan juga menciptakan kedamaian di dunia shinobi. Setelah itu, Jiraiya dilatih dan dididik oleh kata yang bernama Fukasaku. Jiraiya diajari jurus-jurus yang dahsyat. Salah satunya adalah mode Senin. Dan seiring berjalannya waktu, Jiraiya tumbuh menjadi seorang remaja. Jiraiya berteman dengan kata agung yang bernama Gama Bunta. Jiraiya berkata, mulai saat ini aku akan mengelilingi dunia sehingga aku bisa bertemu dengan banyak orang yang berbeda, yang memiliki pemikiran yang berbeda juga. Di suatu hari dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang ninja. Ninja itu memiliki jurus shuriken yang sangat hebat. Ketika mereka berdua bertarung, Jiraiya hampir saja terdesak. Lalu di detik-detik terakhir, Jiraiya berhasil membalikan keadaan lalu menyerang ninja itu. Ninja itu terluka. Lalu ia berkata, walaupun kau berhasil mengalahkanku lalu membunuhku, maka akan datang ninja lain yang akan membunuhmu. Selama kau ada di dunia shinobi, tidak ada yang namanya perdamaian. Dan setelah itu, Jiraiya pulang ke Konoha. Akan tetapi, sesampainya di Konoha, ia melihat Tsunade bersedih karena Tsunade kehilangan kekasihnya dan juga adiknya di medan perang. Mulai saat itu, Jiraiya benar-benar membulatkan tekadnya untuk membuat dunia shinobi menjadi damai, seperti yang dikatakan oleh Gamamaru. Setelah itu, Jiraiya, Tsunade, dan Orochimaru ditugaskan untuk terjun ke medan perang di Perang Dunia Shinobi yang ketiga. Di medan perang, mereka bertiga bertemu dengan ninja yang sangat kuat yang bernama Hanzo. Mereka bertiga melakukan combo jurus yang sangat hebat. Akan tetapi, jurus itu tidak berpengaruh sekali kepada Hanzo. Ketika mereka bertiga kehabisan tenaga dan seluruh pasukan Konoha berhasil dikalahkan oleh Hanzo. Hanzo berkata, kalian bertiga sangatlah kuat. Bahkan, kalian bisa menangkis beberapa jurusku yang sangat hebat. Dengan ini, aku memberikan julukan kepada kalian 3 senin legendaris dari Konoha. Dan setelah perang itu, Jiraiya bertemu 3 orang anak yang bernama Yahiko, Nagato, dan Konan. Orochimaru dan Tsunade mengajak Jiraiya pulang ke Konoha. Akan tetapi, Jiraiya memutuskan tinggal sementara untuk mengajari anak-anak itu jurus-jurus hebat, sekaligus menjadikan anak itu sebagai muridnya. Di suatu malam, Jiraiya melihat
seorang anak yang bernama Nagato memiliki kekuatan mata dewa yang disebut dengan mata Rinnegan. Mulai saat itu, Jiraiya memiliki keyakinan bahwa Nagato akan menjadi seseorang yang akan berpengaruh besar untuk mewujudkan kedamaian di masa depan. Seiring berjalannya waktu, 3 anak itu tumbuh menjadi anak yang kuat dan mampu mempertahankan diri berkat bimbingan dari Jiraiya. Karena tugasnya sudah selesai, Jiraiya memutuskan untuk kembali ke Konoha, meninggalkan 3 orang anak itu. Sesampainya di Konoha, Jiraiya mengangkat Minato menjadi muridnya, dan tak lama kemudian muridnya yang bernama Minato ini diangkat menjadi Hokage keempat. Dan saat itu, ketika Minato menjabat sebagai Hokage, Konoha maju dengan pesat dan konflik antar klan berhasil diselesaikan oleh Minato. Saat itu, Jiraiya percaya bahwa Minato adalah orang yang diramalkan oleh Gamamaru. Akan tetapi, di suatu malam, Minato tewas untuk melindungi Konoha dari serangan Kyuubi. Jiraiya semakin tak mengerti arti dunia shinobi, dan lebih buruknya lagi, beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu, temannya yang bernama Orochimaru, dia memutuskan pergi meninggalkan Konoha dan mengkhianati Konoha, lalu membunuh Hokage ketiga yang tak lain adalah gurunya sendiri. Jiraiya tak bisa berbuat banyak. Dia tak bisa menyelamatkan Orochimaru atau menyadarkan Orochimaru. Pada akhirnya, Jiraiya memutuskan untuk menerima kenyataan dunia shinobi memang kejam. Semakin ia mencari jawaban, semakin ia kebingungan untuk menemukan kedamaian di dunia shinobi. Beberapa waktu kemudian, ia bertemu dengan seorang anak yang bernama Uzumaki Naruto, yang tak lain adalah anaknya muridnya sendiri, yaitu Minato Namikaze. Jiraiya mengangkat Naruto sebagai muridnya. Lalu Jiraiya mengajak Naruto untuk mengelilingi dunia, sekaligus mengajari Naruto jurus-jurus hebat dan mengajarkan Naruto tentang arti dunia shinobi. Ketika Jiraiya mengajari Naruto menggunakan Rasengan, Naruto diajari untuk memecahkan sebuah bola karet supaya bisa memadukan putaran dan kekuatan cakra milik Naruto. Naruto sangat kesulitan. Ia meminta Jiraiya untuk memberikan sebuah trik atau jalan pintas agar bisa menguasai Rasengan dengan cepat. Sontak, Jiraiya berkata, "Jangan bergantung padaku, kau harus menguasainya sendiri. Kau harus belajar dari kegagalan. Tak ada yang mudah di dunia ini. Selama kau hidup di dunia shinobi, kau harus temukan jalan ninjamu sendiri. Buang sifat kekanak-kanakanmu dan jadilah shinobi yang terhormat." Naruto terdiam dan ia berkata, "Baiklah." Beberapa tahun kemudian, Naruto tumbuh menjadi seorang shinobi yang sudah menjadi lebih kuat. Setelah itu, Jiraiya dan Naruto kembali ke Konoha setelah melakukan perjalanan mengelilingi dunia selama 3 tahun. Jiraiya menemui Tsunade, lalu ia mengatakan bahwa ia mengetahui tempat persembunyian ketua Akatsuki. Jiraiya meminta izin kepada Tsunade untuk menyusup ke desa itu untuk mencari sumber informasi atas keberadaan ketua Akatsuki yang bernama Pain. Sebelum Jiraiya berangkat, Tsunade berkata, "Kembalilah dalam keadaan hidup. Jiraiya, jangan mati." Lalu Jiraiya menjawab, "Jika kau yakin aku akan mati, bagaimana kalau kita bertaruh? Kau selalu saja kalah dalam taruhan. Jika aku kembali dalam keadaan hidup, maukah kau menikah denganku?" Seketika wajah Tsunade memerah. Tsunade langsung baper digombalin oleh Jiraiya. Namun seketika Jiraiya berkata, "Iya, aku bercanda, canda menikah." Ekspresi Tsunade langsung berubah. Ia baper, akan tetapi ternyata itu cuma prank atau bercanda. Tsunade langsung murung ketika ingin berpisah dengan Jiraiya. Dalam hati berkata, "Sungguh terlalu." Dan setelah itu, Jiraiya pergi ke desa Amegakure. Ia bertemu dengan 2 orang shinobi pengkhianat Amegakure. Jiraiya bertanya, "Di mana pemimpin kalian berada?" Pada akhirnya, Jiraiya tahu bahwa pemimpin Akatsuki yang bernama Pain ini
berada di menara puncak tertinggi di desa Amegakure. Jiraiya langsung menemui Pain. Ia disambut oleh seorang wanita yang tak lain adalah muridnya sendiri yang bernama Conan. Lalu Pain meminta Conan untuk mundur. Pain ini akan berhadapan dan baku hantam dengan Jiraiya. Jiraiya dikeroyok. Jiraiya langsung menggunakan jurus Kuchihose dan meminta bantuan kata dari Gunung Myoboku. Akan tetapi para kata dari Gunung Myoboku ini berhasil dikalahkan oleh Kuchihose milik Pain. Jiraiya langsung diserang oleh Kuchihose milik Pain dengan serangan udara. Sambil berlari, Jiraiya diserang dengan serangan rudal. Jiraiya berkata, "Wasu, bajindul, kambing, kampret, beraninya keroyokan, wasu, wasu." Hal itu memaksa Jiraiya mengeluarkan kekuatan terkuatnya, yaitu mode Sage. Akhirnya dengan kekuatan Sage mode alias mode Senin dan kekuatan genjutsu suara milik sang kata, Jiraiya berhasil mengalahkan ketiga Pain. Namun setelah berhasil mengalahkan ketiga Pain, Jiraiya lengah. Tiba-tiba Jiraiya diserang dari belakang yang membuat tangan kiri Jiraiya putus terkena serangan dari Pain. Setelah itu muncul keenam Pain. Keenam Pain itu mengkeroyok Jiraiya. Jiraiya yang hanya memiliki satu tangan, dia terdesak sehingga katak yang ada di punggungnya meminta agar Jiraiya menyerah. Akan tetapi Jiraiya berkata, "Aku harus mengalahkannya walaupun nyawa taruhannya." Jiraiya memutuskan tidak berhenti menyerah. Ia berhasil menangkap satu Pain dan membawa ke bawah air. Jiraiya berhasil mengalahkan satu Pain itu berkat combo serangannya menggunakan serangan Rasengan. Akan tetapi Jiraiya ditusuk menggunakan batangan besi hitam oleh salah satu Pain itu. Akhirnya Jiraiya tahu dan menyadari rahasia terbesar Pain. Akan tetapi tiba-tiba datanglah Pain dan menyerang tenggorokan Jiraiya sehingga tenggorokan Jiraiya hancur dan Jiraiya tidak bisa mengatakan rahasia terbesar Pain. Jiraiya langsung ditusuk dengan keenam batangan besi hitam milik Pain. Ketika Jiraiya ingin mengatakan sesuatu kepada katanya tentang rahasia Pain, Jiraiya tak bisa berbicara karena tenggorokannya hancur. Jiraiya pun menutup mata dan kehilangan kesadaran. Lalu di detik-detik terakhir, Jiraiya mengingat masa lalunya. Jiraiya mengingat tekad seorang shinobi dan apa yang harus ia lakukan sebelum ia mati. Walau dalam hidup Jiraiya selalu dipenuhi dengan kegagalan, Jiraiya selalu ditolak Tsunade. Jiraiya tak bisa menyelamatkan temannya yaitu Orochimaru, gagal melindungi murid dan gurunya. Pada akhirnya Jiraiya bertekad untuk mewariskan kisahnya kepada generasi berikutnya. Lalu di detik-detik terakhir sebelum ia mati, ia mengingat ketika istri Minato yang bernama Kushina sedang hamil. Jiraiya memberikan sebuah nama kepada anak dalam kandungan Kushina itu, dan anak itu ialah Naruto. Dan ketika Jiraiya mengajari Naruto, berlatih bersama Naruto, belajar dan mengelilingi dunia bersama Naruto, Naruto tumbuh seperti kisah novel yang berada dalam ceritanya. Akhirnya Jiraiya bangun kembali. Ia menuliskan sebuah sandi atau kode rahasia agar bisa dipecahkan oleh Naruto. Di detik-detik terakhir hidupnya, Jiraiya yakin Naruto akan memecahkan kode itu dan Naruto akan menjadi pahlawan dunia shinobi yang akan menyelamatkan dan membuat damai dunia shinobi. Itulah akhir kisah hidup Jiraiya, sang senin legendaris dari Konoha. Dan tamat. Sungguh ending yang sangat membakar.